Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Malnadeas dengan NIM 2304556. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjadi MC untuk kelompok saya sendiri, yakni kelompok 2. Di mana di kelompok 2 ini kami akan membahas tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk memaparkan materinya sendiri, kami telah membaginya menjadi 5 poin, yang mana pada poin A akan dipaparkan oleh Atika dan Aziza. Selanjutnya pada poin B akan dipaparkan oleh Mawar Damara, serta C akan dipaparkan oleh Yogi. Nah, pada poin D sendiri akan dipaparkan oleh Salsabila Rini Putri, dan yang terakhir pada poin E akan dipaparkan oleh Sarah. Baiklah, langsung saja pada pemaparan materi kelompok 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Atika Hani dengan NIM 233291120 berasal dari Prodi Ilmu Agama Islam. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama akan membawakan materi yang berjudul tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Thomas Hobbes, dalam bukunya Leviathan mengatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia satu dengan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia pun juga berbeda-beda, ada yang baik dan ada juga nafsu yang buruk. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum itu diperlukan. Ciro mengatakan ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cronenberg dan TKB Sabaroddin tahun 1975, bahwa kehidupan manusia tidak cukup dengan hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia juga perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu masih terbilang terlalu sempit. Sedangkan tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya, di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Cronenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Nah, negara kesatuan Republik Indonesia kita ini sendiri adalah negara hukum, yang artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Adapun tujuan negara Republik Indonesia pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat yang berbunyi, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari bunyi alinea keempat tadi, dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama, sebagaimana yang dinyatakan Cronenberg, yakni yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah tujuan negara yang dilaksanakan atau ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sementara perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana mungkin untuk lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Mawar Damara dengan NIM 23058094 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Saya akan menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Poin B mengenai alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Ada beberapa permasalahan dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama, perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum berperilaku baik dan terpuji. Contohnya, masih ada praktik KKN, suap, dan premanisme. Yang kedua, banyaknya potensi konflik dan kekerasan sosial yang terjadi di Indonesia, seperti tawuran, SARA, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan etnosentrisme. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus konflik dan ketidakadilan sosial yang terjadi di Indonesia, yang belum terselesaikan dan belum ditandatangani secara tuntas. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Hukum di Indonesia bagaikan pisau yang tajam ke bawah, akan tetapi tumpul ke atas. Yang kelima, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Farizal dengan NIM 2307-2020 dari Prodi Teknik Mesin. Saya akan membacakan poin C yang berjudul Sumber Historis dan Sosiologis Politis tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. Hukum adalah bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang tertib dan dari itu penegakan hukum harus dilaksanakan dengan secara konsekuen. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya harus bertujuan hanya untuk menjalankan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya sendiri. Unsur keadilan itu hanya harus bersikap adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rini Putri, NIM 23029104 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Banyaknya kasus warga negara yang melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Penegakan hukum di Indonesia dinilai masih lemah karena dalam beberapa kasus masyarakat menghadapi ketidakamanan hukum. Rasa keadilan masyarakat masih belum sesuai dengan harapan. Bahkan ada yang mempunyai kesan bahwa penegakan hukum seringkali menerapkan hukum seperti pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jika keadaan ini terus berlanjut, besar kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah menyelesaikan permasalahan penegakan hukum dalam konteks maraknya pelanggaran hukum di semua lapisan masyarakat. Dalam era globalisasi dan lingkungan fisik, aparat penegak hukum menghadapi banyak tantangan, harus menunjukkan sikap tangguh, etika luhur, dan karakter tegas dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi segala tantangan dan godaan yang dapat mengakibatkan hilangnya kekuasaannya sebagai penegak hukum. Aparat penegak hukum harus menolak upaya masyarakat atau pejabat yang meminta suap dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk memberikan pembinaan berkelanjutan kepada seluruh pejabat publik. Jika hal ini bisa dilakukan, maka ketika warga negara berniat melakukan pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum harus bekerja profesional dan berkomitmen untuk menaati hukum. Jika semuanya telah dilakukan dengan baik, maka hukum di Indonesia bisa lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Fadi Ahmad dengan NIM 23029105 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin E, yaitu esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan.
Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum dan pasal-pasal hukum material selayaknya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum di dalam masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat merasa bahwa mereka memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Keberadaan hukum dan upaya penegakannya juga sangat penting. Ketidakadanya penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi kacau. Bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, dan badan-badan lainnya, juga aparatur penegakan hukum. Namun demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pemaparan materi pada poin E, maka berakhirlah presentasi kita pada kesempatan kali ini. Saya selaku MC mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan maupun perbuatan yang kurang mengenakan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.